Om Swastiastu, Namo Salam Gunanata, Salam Sujud Karunia Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rizky Angguminarti, NIM 200019, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dhamma Acarya, kelas A semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kandehet dengan dosen pengampu Ibu Nani Eka. Terima kasih kepada Martin Persara karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Raja Katala Langit karena atas astu kata warna lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada bersarang pada sore hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan pandangan atau dharma wacana yang saya ambil dari pasal 6, yaitu tentang menyimai tunggul garing dan jahunan laut, sahaur tangkuranan hariran ewek kamuilu putak bulau dan julen karangan nimut batu kamasan tambut hasemban tanduk. Umat sadharma sekalian, dapat kita baca dalam kitab suci Panaturan pada pasal 6 ini menceritakan tentang menyimai tunggul garing dan jahunan laut yang merasa sangat kesepian, hidup sendirian di dalam bernama panjang pahalampe laut. Anjuk umum barenta hariran. Begitu pula dengan kamelu putak pulau dan bulen karangan, limut batu kamasan tambung yang berada di dalam asam bangkirai kahenda sambung, yang mana mereka berada di tempat masing-masing dan sendiri-sendiri. Di mana saat menyamai tunggul garing dan jahunan laut merasa sangat kesepian, maka muncullah keinginannya untuk meniup suling bulau rambai ambun, dan pada saat itu pula ia langsung mengambil dan langsung meniupnya. Saat suara suling bulau rambai ambun berbunyi terdengar begitu merdu sekali sampai dapat melahirkan ungkapan kata dari sang pemilik. Dari suara suling itu terdengar keluh kesah yang dirasakan oleh menyemai tunggul garing dan jahunan laut yang merasa hidupnya sepi, tiada teman siapapun, bahkan memiliki pakaian pun tidak. Dia hanya memiliki pakaian seorang perempuan. Demikian bunyi ungkapan dari kata suling bulau rumbai ambun tersebut. Kamelu putak bulau dan julen karangan yang saat itu mendengar bunyi suling bulau rumbai ambun tersebut, muncullah keinginan untuk membunyikan garinding bulau sangkalemu. Langsunglah ia berdiri dan mengambil garinding bulau sangkalemu dan langsung membunyikannya. Suara garinding bulau sangkalemu bagaikan suara yang sedang berbicara, indah dan sangat merdu. Dari garinding bulau sangkalemu, kamelu putak bulau dan julen karangan mengungkapkan kata hal yang sama seperti yang menyimai tunggul garing dan jahunan laut katakan. Setelah adanya saling komunikasi antara mereka melalui suling dan juga garanding yang membagikan keluh kesah mereka berdua, terjadilah mereka saling bertukar pakaian yang mereka punya dan memakainya. Setelah pertukaran itu, menyimai tunggul garing dan juhunan laut berkeinginan ingin menemui saudara perempuannya. Di balik tebing batu tersebut terjadilah pertemuan antara mereka berdua. Atas mufakat mereka berdua, sejak saat itu mereka berdua memutuskan untuk tinggal berdua di dalam lasang bangkirai bahenda sambung tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, dapat kita cermati dalam cerita menyimai tunggul garing dan jahunan laut dan kamelu putak pulau dan julen karangan. Dalam hidup itu pasti jelas merasakan masalah hidup dan merasakan kesepian dalam hidup ini. Hendaklah kita bisa mendapatkan tempat di mana kita bisa berbagi keluh kesah kita, mau itu kepada saudara ataupun teman kita, bahkan ke pasangan kita sekalipun. Seperti tadi menyamai
garing dan jahunan, hanya memiliki pakaian seorang perempuan yang tidak mungkin bisa ia gunakan. Begitu juga kamel butak pulau dan julet karangan yang hanya mempunyai pakaian seorang laki-laki, seperti yang dijelaskan pada pasal 17, yaitu kalau teh ambil ewen sintung due urat jadi mangkang ngangkanan rangka pakaian simpak iran panyambung sukup tuntang barang ketika hele ewen due katawan arepek ijen tau mahemet. Bisa kita artikan atau kita cermati dalam ayat tersebut. Setelah mereka bertukar pakaian, barulah mereka mendapati jati diri mereka. Barulah mereka mengetahui bagaimana diri mereka. Setelah bertukar pakaian itu, mereka berubah menjadi cantik, gagah perkasa, dan tampan. Umat sedharma yang saya hormati, dapat disimpulkan bahwa perlunya kita mencari teman hidup yang sesuai dengan kita, yang bisa kita jadikan tempat berbagi, bisa mengerti tentang kita, melengkapi satu sama lain, dan bisa kita jadikan tempat untuk pulang dan tinggal bersama. Ibaratkan pakaian yang mereka miliki setelah mereka bertukar, dan itu membuat mereka bertambah cantik dan tampan, dan mereka pun sadar atas diri mereka. Jika pakaian itu tidak cocok dengan diri kita, mau dipaksakan bagaimanapun itu tidak akan pernah cocok. Sedikit sebaliknya, jika pakaian itu disesuaikan dan pas dengan diri kita, maka akan merasa nyaman dan sesuai dalam memilih apa yang nyaman untuk diri kita. Maka dari itu perlunya kita pintar-pintar dalam memilih pasangan hidup, karena masalah hidup ini perlunya kita teman seperjuangan untuk memahami diri kita seperti apa, menemani kehidupan kita sampai akhir nanti. Karena kita tidak mau merasa tidak nyaman hidup dengan pasangan yang memang dari awal tidak cocok dengan kita, tapi kita paksakan untuk hidup bersama, itu salah. Bukan kita berniat jahat dengan menjadi seorang yang pemilih, karena pada dasarnya kita salah memilih pasangan, maka menyesalnya seumur hidup. Sekian pandangan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya umat sedharma sekalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Santi.